مرحبا أهلا النوادي. Di dalam kitab Nasha'ihul Ibad, ini kan para nabi punya strata sosial berbeda satu dengan lainnya. Kalau kita baca semua biografinya, ada nabi yang kaya, seorang nabi dan dia kaya raya. Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Artinya apa? Kaya itu tidak dilarang. Buktinya apa? Ini nabi kaya. Bahkan disebutkan tidak ada lagi kerajaan yang seperti kerajaannya Nabi Sulaiman, tidak ada lagi. Wahabli mulka la yambagi li ahadin min ba'di, dalam ayat Al-Quran. Tidak ada lagi setelah saya kerajaan yang seperti saya, kerajaan Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman seorang nabi dan kaya raya, punya kerajaan. Kemudian ada juga nabi yang strata sosialnya seorang budak, bukan hakikatnya tapi dijadikan budak pada waktu itu. Nabi Yusuf, asarruhu bida'ah, mereka jadikan Nabi Yusuf bida'ah, barang dagangan. Apa itu? Perbudakan. Jadi budaknya siapa? Aziz, gubernur Mesir. Kemudian juga kalau kita lihat, ada nabi yang hidupnya sakit, ditimpa musibah dengan penyakit. Nabi Ayyub, wa ayyuba idnada rabbahu inni masanniya dur wa anta arhamur rahimin. Ditimpa penyakit. Ada nabi yang miskin, gak punya apa-apa. Nabi Isa, rumah tidak punya, istri tidak punya, pakaian juga hanya sepotong. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Haddad, Nabi Isa walaupun fakir miskin, tapi beliau adalah simbol kekayaan yang sesungguhnya. Kenapa? Beliau miskin itu bukan karena terpaksa, tapi pilihan. Yang pertama, sebagai contoh kepada kita bagaimana bersikap ketika kita miskin. Apakah harus kita jauh dengan Allah, dengan ketaatan? Kalau alasan ini dipakai, Allah akan menjadikan hujjah di hari kiamat. Makanya 4 nabi ini jadi hujjah di hadapan Allah Ta'ala hari kiamat. 4 nabi Allah jadikan hujjah di hadapan hamba-hambanya. Ada orang kaya datang, dia tidak taat kepada Allah ketika hidup. Allah bertanya kepadanya, kenapa engkau tidak taat ketika hidup? Sibuk ya Rabb, saya pebisnis, kerjanya waktunya habis cari uang, cari harta, sehingga saya pun tidak punya waktu untuk taat kepadamu. Jadi sebab kekayaan itu membuat saya lalai kepadamu. Itu alasan seorang hamba kaya yang bermaksiat, yang tidak taat kepada Allah. Allah nyatakan, alasanmu ditolak. Kenapa? Engkau dengan Nabi Sulaiman lebih kaya siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kaya raya, punya kerajaan, harta yang berlimpah, tapi dia tidak lalai denganku. Bahkan dia selalu mengatakan, dzalika fadlun minallah. Ini semua karunia Allah. Rabbi an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Seluruh nikmat yang kau berikan padaku ya Allah, aku bersyukur, aku gunakan untuk taat. Jadi alasanmu ditolak, kata Allah Ta'ala. Jadi orang kaya alasannya sibuk, gak diterima oleh Allah. Gara-gara cari uang, cari harta, kemudian tidak mau taat kepada Allah. Nabi Sulaiman lebih kaya, tapi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadilah orang kaya yang seperti Nabi Sulaiman. Hartanya digunakan dalam kebaikan, tidak membuat ia lalai terhadap ketaatan, terhadap akhirat. Datang golongan kedua, Allah tanya, kenapa engkau tidak mau taat ketika di dunia? Sibuk ya Rabb, saya budak, punya majikan, majikannya perintah sana sini, tidak ada waktu lagi untuk ibadah. Kata Allah Ta'ala, Nabi Yusuf juga majikan, dia budak, punya majikan, tapi Nabi Yusuf tidak pernah meninggalkan ketaatan kepadaku. Maka yang mengaku dirinya budak, tidak punya waktu karena ada tuan yang memerintahkan ia kerja, atau dia karyawan punya bos, alasannya tidak sholat karena bos buat aturan seperti ini dan seperti ini.
alasan sebagai bentuk pengabdian terhadap profesi yang dia laksanakan, itu Allah tolak. Kenapa? Nabi Yusuf demikian, bukan karyawan, budak, dijadikan budak oleh Aziz, Amir Mesir. Kemudian yang ketiga datang, golongan ketiga. Kenapa engkau tidak taat ketika hidup di dunia? Sakit, ya Rob, saya banyak penyakit sehingga tidak bisa taat, tidak bisa sholat, dan seterusnya. Kata Allah Ta'ala, itu Nabi Ayub juga sakit, tapi dia tidak pernah meninggalkan ketaatan kepadaku. Maka alasannya ditolak oleh Allah Ta'ala. Jadi orang sakit pun tidak boleh meninggalkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya diatur oleh Nabi kita Muhammad SAW, gak bisa sholat berdiri, ya duduk, gak bisa duduk berbaring. Kemudian berbaring juga menggerakkan badan gak bisa, tidak bisa, maka dengan isyarat. Isyarat tidak bisa, imajinasi lagi sholat. Imajinasi tidak bisa, disolatkan, dia sudah meninggal. Nah ini diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang golongan keempat, alasan, ya Rob, saya tidak bisa taat kepada Allah karena hidup susah, miskin di dunia, susah. Akhirnya karena miskinnya saya, susahnya saya di dunia, saya tidak sempat lagi untuk taat kepadamu. Kata Allah Ta'ala, Nabi Isa miskin, Nabi Isa tidak punya apa-apa, tapi Nabi Isa tidak pernah meninggalkan ketaatan kepadamu, maka alasanmu ditolak. Sehingga Allah sengaja membuat para nabi dengan berbagai latar belakang, berbagai strata sosial, karena ada hikmah di balik itu. Nah kita semuanya sudah ada contoh. Nabi kita Muhammad SAW paling lengkap, uswatun hasanah, contoh terbaik. Kenapa disebutkan contoh terbaik? Seluruh teladan para nabi seluruhnya ada di dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah menjadi orang kaya. Siapa yang bilang Nabi miskin terus? Nabi tidak pernah miskin sebenarnya, hakikatnya kaya. Karena Nabi kurban saja 100 ekor unta. Nabi pernah kurban 100 ekor unta. Tapi Nabi ketika menjadi orang kaya, Nabi menjadi teladan. Beginilah orang kaya yang baik. Bagaimana? Punya harta dibagikan. Nabi sedekah tidak ada sisa habis. Bukan berarti ikutnya seperti itu, tidak. Paling tidak kita mengambil satu teladan. Oh, ketika kaya raya tidak lupa, tidak lalai, tidak sombong. Nabi tawadhu. Kemudian punya harta yang banyak, Nabi membantu orang lain yang susah. Di saat Nabi mencontohkan sebagai orang yang tidak punya harta, tidak ada mengeluh, bersabar. Kemudian ibadah beliau tidak terganggu. Kemudian Nabi juga mencontohnya sebagai pemimpin, layaknya Nabi Sulaiman. Nabi sebagai pemimpin daulah, pemerintahan. Bagaimana Nabi bersikap sebagai pemerintah? Kemudian menjadi menteri ekonomi. Nabi juga, beliau survei itu pasar. Bagaimana ini? Pasar ini, perputaran uangnya, inflasinya seperti apa, dipelajari oleh Nabi dan dipraktekkan ilmu ekonomi, sama seperti Nabi Yusuf ketika menjadi menteri ekonomi di masa beliau. Jadi semua contoh para nabi ada di dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.